Selamat malam Ibu Ainon dan teman-teman. Nama saya Jen Audrey Iskandar dari R117 dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai financial ratio. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai topik hari ini, apa itu financial ratio dan mengapa hal ini sangat penting? Financial ratio adalah suatu rasio yang didapatkan dari data ataupun angka-angka dalam laporan keuangan. Dan dari sini kita dapat mendapatkan informasi keuangan yang berharga mengenai suatu perusahaan tersebut, seperti profitability-nya, liquidity-nya, leverage-nya, dan lain-lainnya. Oke, langsung saja mulai. Hari ini saya akan mengambil suatu contoh dari perusahaan yang bernama Bengkel Adijaya, dan hari ini saya akan menganalisis financial ratios-nya. Ini adalah sheet-nya. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai liquidity ratio. Jadi, apa itu liquidity ratio? Liquidity ratio ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan tersebut untuk dapat menyelesaikan utang-utangnya. Ataupun, jadi kita melihat dari segi likuiditasnya. Nah, dalam liquidity ratio ini ada 3 cara atau jenis, yaitu current ratio, asset test ratio, dan juga cash ratio. Yang pertama adalah current ratio. Nah, di current ratio ini saya sudah menghitung menggunakan rumus current asset dibagi current liabilities, dan saya mendapatkan hasil 10,4, dan dari hasil ini saya menganalisis bahwa ternyata perusahaan bengkel ini termasuk sangat liquid, karena biasanya dalam current ratio ataupun liquidity ratio ini yang termasuk sudah bagus atau sehat pun itu udah di 1,5. Dan tetapi di sini adalah kita mendapatkan 10,4, sehingga saya simpulkan bahwa perusahaan bengkel ini memiliki harta lancar 10,4 kali untuk membayar utangnya lancar. Nah, di selanjutnya saya menganalisis dari cara asset test ratio. Nah, kalau dalam asset test ratio ini kita mengukur kemampuan perusahaannya itu untuk membayar utang jangka pendeknya dengan menggunakan quick asset, di mana quick asset ini adalah current asset di minus inventory. Nah, jadi dengan asset test ratio ini, setelah menghitung, saya juga mendapatkan hasil yang sama dengan current ratio, yaitu 10,4. Nah, angka ini sama seperti sebelumnya juga termasuk sudah sangat bagus dan baik untuk suatu perusahaan, sehingga saya dapat simpulkan bahwa perusahaan bengkel ini sangat liquid dan juga memiliki harta lancar tanpa persediaan 10,4 kali untuk membayar utang lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cash ratio. Nah, dalam cash ratio ini kita mengukur kemampuan perusahaannya untuk membayar utang jangka pendeknya dengan cash dan sejenisnya. Jadi sini rumusnya adalah cash dan sejenisnya dibagi dengan current liabilities, dan hasil yang saya dapatkan setelah menghitung adalah 9,21. Dan di sini saya dapat simpulkan lagi bahwa perusahaan bengkel ini sangat liquid. Jadi konklusi dari menghitung semua liquidity ratio ini, saya dapat simpulkan bahwa perusahaan bengkel Adijaya ini sudah sangat liquid. Dan ini menjadikan hal yang baik, karena ini berarti bahwa perusahaan bengkel ini memiliki kemampuan yang baik untuk membayar hutang dengan menggunakan harta atau asetnya. Oke, selanjutnya saya akan masuk kepada efficiency ratios. Nah, berbeda dengan rasio sebelumnya, efficiency ratios ini berguna untuk mengukur seberapa baiknya perusahaan tersebut, atau bisa dibilang seberapa efisien perusahaan tersebut bisa menggunakan aset ataupun harta yang mereka miliki. Nah, di sini ada satu cara, yaitu asset turnover ratio, di mana di sini rumusnya adalah membagi net sales dibagi dengan average total assets. Nah, di sini seperti kita bisa lihat net salesnya ada 27,5 juta,
dan average total assets-nya ada 172,55 juta. Nah, di sini selesai menghitung, ternyata hasilnya adalah 16%. Nah, setelah saya melakukan riset terlebih lanjut di Google, ternyata untuk rasio efisiensi ini sebenarnya itu bisa dibilang bervariasi tergantung dengan sektor industrinya masing-masing. Sehingga hanya rasio perusahaan yang berada di sektor yang sama yang bisa dibandingkan. Tetapi menurut beberapa sumber juga, ada yang bilang rasio di atas 2,5% sudah sangat baik untuk perusahaan retail. Sehingga jika bengkel ini adalah perusahaan retail, maka hasil yang didapatkan yaitu 16% sudah di atas 2,5%, dan ini berarti bahwa asset turnover ratio untuk bengkel ini sudah sangat baik. Dan apa artinya jika efficiency ratio-nya atau asset turnover ratio baik? Ini berarti bahwa memang perusahaan ini dapat menggunakan aset-asetnya dengan baik dan dengan efisien juga. Oke, baik. Untuk selanjutnya, profitability ratios. Nah, jadi profitability ratios ini adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan atau kemampuan perusahaan tersebut untuk dapat menghasilkan income yang relatif terhadap revenue, harta, biaya operasi, dan ekuitas. Nah, profitability ratio ini juga dapat mengukur seberapa banyak keuntungan ataupun profit yang diperoleh dari perusahaan tersebut setelah membayar biaya produksi seperti upah dan bahan mentah, tetapi ini adalah sebelum membayar bunga ataupun pajak. Nah, cara menghitung profitability ratio ini adalah dengan membagi operating income dibagi dengan net sales. Ini adalah salah satu caranya. Sebenarnya ada cara-cara lain juga. Ada operating margin ratio, ada return on asset ratio, dan juga ada return on equity ratio. Tetapi pada video dan presentasi ini saya akan mengambil salah satu caranya saja, yaitu operating margin ratio. Nah, dalam operating margin ratio ini, rumusnya seperti tadi saya katakan adalah operating income dibagi dengan net sales. Nah, di sini setelah saya menghitung, yaitu operating income-nya 13,85 juta dibagi dengan net sales banyak 27,5 juta, saya menemukan bahwa operating margin ratio dari bengkel Adijaya ada 50%. Nah, biasanya rasio laba operasional atau operating margin ratio itu sekitar 20% sudah dianggap baik. Dan di sini seperti kalian sudah bisa lihat, bengkel ini ternyata sudah melebihi persentase 20% ini, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa bengkel Adijaya ini sudah dianggap sangat baik karena bahkan sudah di atas 20%, yaitu di angka 50%. Tetapi jika di bawah 5% itu sebenarnya dianggap rendah. Oke. Ya, kira-kira itu saja untuk bagian operating margin ratio. Sekarang saya akan lanjut kepada leverage ratios. Nah, di leverage ratios ini seperti namanya sendiri, itu leverage. Jadi kita sedang membicarakan soal utang. Nah, jadi dalam leverage ratio ini, kita mengukur jumlah modal yang berasal dari utang. Nah, dan rasio ini sangat membantu dalam mengukur atau menghitung level utang suatu perusahaan. Nah, dalam leverage ratio ini sebenarnya ada dua, yaitu debt ratio dan juga debt to equity ratio. Tetapi hari ini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu debt ratio. Nah, di debt ratio ini adalah rasio hutang. Nah, di sini seperti yang kalian sudah lihat, rumusnya adalah total liabilities atau total utang dibagi dengan total aset. Sehingga setelah saya menghitung-hitung, saya mendapatkan persentase 8,5%. Nah, 8,5% ini
Berarti bahwa hanya 8,5% dari total aset yang dibiayai hutang. Nah, setelah saya melakukan riset juga, ternyata rasio hutang yang lebih besar dari 1 atau 100% itu berarti suatu perusahaan memiliki lebih banyak hutang daripada aset. Sementara jika suatu rasio hutang yang kurang dari 100% itu berarti suatu perusahaan itu memiliki lebih banyak aset daripada hutang. Dan di sini seperti yang kalian sudah lihat ini jauh di bawah 100% sehingga tentu perusahaan ini memiliki lebih banyak aset daripada hutang. Nah, dalam riset saya juga saya menemukan bahwa rasio 15% atau lebih rendah adalah kondisi yang sehat. Dan di sini sudah terbuktikan bahwa perusahaan Adijaya ini di bawah 15%, yaitu di 8,5%, sehingga bisa saya simpulkan bahwa Bengkel Adijaya ini sehat. Oke, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya mengenai financial ratios dan juga melihatnya dalam konteks perusahaan Adijaya pada hari ini. Sebelum saya menutup, saya akan simpulkan mungkin dalam beberapa kata. Jadi kita sudah bisa lihat betapa penting financial ratio dalam kita menganalisa suatu perusahaan, baik itu dari likuiditasnya, dari efisiensinya, dari cara mereka mengatur utangnya, ataupun seberapa banyak profit yang mereka dapatkan. Dan pada hari ini setelah saya mengevaluasi semua hasil yang saya dapatkan dalam perusahaan Adijaya, saya dapat simpulkan bahwa perusahaan Adijaya ini sudah sangat baik dalam semua aspek tersebut. Karena setelah melihat hasilnya, hasil hitungannya, ternyata semuanya itu masih dalam range yang sehat. Sehingga saya dapat simpulkan bahwa perusahaan Adijaya ini sudah merupakan perusahaan yang sehat dalam segala aspek-aspeknya, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, saya ingin berterima kasih untuk waktunya sudah menonton video saya dengan baik dan semoga saya juga sudah mempresentasikannya dengan cukup jelas. Terima kasih Bu Enon dan juga mungkin teman-teman yang sudah menonton. Tuhan memberkati.